Akhirnya aku menikah dengan Topan. Pria yang selama ini aku cintai meskipun dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah Elin yang baru pulang dari Korea untuk operasi wajah secara total. Mungkin ini terdengar konyol, tapi hanya itulah yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan dia. Aku tahu percintaan ini tidak murni, tapi lambat laun dia akan mencintaiku sebagai Dewi, bukan Elin. Kenapa nggak kawin aja sih bang? Kan enak. Gua tabok lu, Nak. Ya kan katanya minta solusi. Ya tapi yang bener dong. Tapi bener sih bang, gue juga setuju kalau lu nikah. Setujunya dari mana, hah? Ya kan lu emang udah sepantasnya nikah bang, di umur segini. Ya bukan soal umur, Yot. Ini kan soal kesiapan hati. Lagian gue juga gak punya perasaan sama sekali sama dia. Tapi kan perasaan bisa dibentuk bang. Lu juga setuju, Dot, gue nikah? Ya setuju aja, kenapa enggak? Hah, enggak. Enggak ada yang bener lu berempat. Kalau lu, Bi, gimana menurut lu? Ya, gua aja pengen nikah bang di umur segini. Masa lu nggak mau sih? Ya, sama aja lagi lu. Nah, kalau lu nggak mau, ya si Robi aja yang nikah sama si Dewi. Ide bagus tuh. Dengan Teh Dewi nikah sama si Robi, otomatis kan Teh Dewi tinggal di rumah si Robi. Apaan sih lu? Tanya dulu Teh Dewinya mau nggak sama gua? Jangan. Enggak setuju gue. Lah, kenapa bang? Ya sayang aja. Cewek baik kayak gitu kawin sama bajingan kayak si Robi. Ya mending sama gua. Ya udah makanya kawin sama lu, kawin aja sama lu. Hah. Masalahnya dia mau nggak sama gua? Yakin mau, ya? bang. Yakin mau bang. Yakinnya? Ya, lu nggak jelek-jelek amat bang. Iya bang. Lagian kan cuma pura-pura bang. Apa susahnya? Iya, cuma itu solusinya. Udah deh, aman kalau lu kawin sama dia. Ya kalau lu belum cinta, ya udah nggak usah tidur bareng dulu. Anggap aja orang lain. Udah beres. Tapi dosa Dot, nggak bisa pernikahan dijadiin mainan kayak gitu. Lah, tumben lu si Raja Mokel bisa ceramah kayak gitu. Apa iya nggak ada solusi lain selain nikah pura-pura? Ya nggak terlalu buruk sih sebenarnya. Cuman lucu aja kayaknya kalau harus pura-pura. Apa gue coba dulu ya ngomong sama dia? Siapa tahu ternyata dia juga setuju sama solusi ini. Iya deh. Kaget, kirain udah tidur. Lagi ngapain? Enggak, lagi ngelamun aja. Si Babe mana? Udah tidur. Oh, iya. Kamu udah ngantuk belum? Kenapa emang? Saya mau ngomongin itu. Ngobrolnya di luar aja yuk. Iya ya. Setelah saya pikir-pikir, ada benernya juga ternyata si Babe. Soal apa? Itu yang nikah pura-pura itu. Tapi saya nggak maksa. Saya cuma mau nanya, menurut kamu solusi itu gimana gitu? Jujur Pan, sebenarnya saya sama sekali nggak keberatan. Toh itu cuma pura-pura. Lagian nggak mungkin juga kita jatuh cinta, ya kan? Ya itu justru nggak mungkin lah. Tapi emang nggak kenapa-napa kalau status kamu jadi bersuami? Kan itu mempersulit jodoh kamu. Sekarang siapa laki-laki yang mau sama kamu kalau status kamu aja udah nikah? Justru saya bangga punya status menikah. Karena saya punya firasat Pan. Suatu hari pacar saya bakal nyusulin saya ke sini buat minta maaf lah atau apalah. Pacar kamu yang ngebatalin pernikahan kemarin? Iya, dan kalau itu beneran terjadi, dia nggak bakal ganggu saya lagi karena saya udah bersuami. Oh, iya paham. Terus? Terus apa? Kita mau nikah aja ini. Ya udahlah. Mau gimana lagi? Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Insani binti Surya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Setelah pernikahan Dewi dibatalkan secara tiba-tiba, ia dan Topan menghadapi situasi sulit yang membuat mereka menjadi bahan perbincangan di lingkungan sekitar. Warga mulai menyebarkan berbagai gosip dan mendesak mereka agar segera mengambil keputusan untuk menghindari fitnah yang lebih besar. Pak Haji, seorang tokoh masyarakat yang dihormati, memberikan 3 pilihan kepada mereka. Salah satu dari mereka harus meninggalkan rumah. Mereka bisa menikah untuk menjaga nama baik atau mencari solusi lain yang lebih bijaksana. Namun, tidak ada pilihan yang terasa mudah bagi keduanya.
Topan dengan tegas menolak pernikahan tersebut karena ia merasa tidak memiliki perasaan terhadap Dewi. Namun, desakan dari keluarga dan masyarakat semakin kuat, mengingat mereka sudah tinggal serumah, yang dianggap tidak pantas. Beberapa kerabat bahkan menyarankan agar Topan mempertimbangkan untuk menikahi Dewi demi menghindari masalah yang lebih besar. Di sisi lain, Dewi awalnya juga merasa ragu. Namun, setelah berpikir panjang, ia menyadari bahwa memiliki status sebagai istri bisa menjadi keuntungan baginya. Ia merasa pernikahan akan memberinya perlindungan dari berbagai tekanan, termasuk dari mantan tunangannya yang berpotensi kembali mengusiknya. Dengan alasan tersebut, ia mulai mempertimbangkan untuk menerima pernikahan dengan Topan meskipun tanpa dasar cinta. Setelah banyak diskusi dan pertimbangan, akhirnya Topan dan Dewi menyetujui pernikahan tersebut sebagai solusi sementara. Mereka mengadakan akad nikah dengan harapan dapat menenangkan warga dan menjaga kehormatan keluarga. Namun mereka sepakat bahwa pernikahan ini hanya sebatas formalitas, tanpa adanya keterlibatan perasaan yang lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi semakin rumit. Tekanan dari lingkungan sekitar membuat mereka sulit mempertahankan kesepakatan awal. Warga mulai mempertanyakan hubungan mereka yang terasa kaku, sementara keluarga mengharapkan mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Selain itu, Topan mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan Dewi. Gerak-gerik dan cara bicaranya mengingatkan Topan pada seseorang dari masa lalunya, membuatnya semakin curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, ada satu rahasia besar yang tidak diketahui Topan. Dewi ternyata bukanlah dirinya yang sebenarnya. Ia sebenarnya adalah Elin, seorang wanita yang telah menjalani operasi wajah di Korea demi mendapatkan kembali pria yang dicintainya, yaitu Topan. Keputusan besar ini diambil oleh Elin karena ia ingin kembali ke kehidupan Topan dengan identitas yang baru, berharap bahwa suatu saat nanti Topan akan mencintainya sebagai Dewi dan bukan sebagai Elin. Di tengah kebingungan tersebut, muncul berbagai konflik baru yang semakin memperumit keadaan. Dewi harus berusaha keras agar pernikahan ini terlihat meyakinkan di mata orang lain. Sementara Topan mulai mempertanyakan keputusannya. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Apakah ia benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap Dewi, atau justru mulai terbiasa dengan kehadirannya? Keadaan semakin memanas ketika mantan tunangan Dewi kembali muncul, meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungan mereka. Kehadirannya mengguncang situasi, membuat Dewi berada di persimpangan. Apakah ia tetap mempertahankan pernikahan pura-pura ini, atau justru menerima kesempatan kedua yang ditawarkan mantan tunangannya? Topan pun dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memutuskan apakah akan tetap menjalankan pernikahan ini sebagai formalitas atau menerima kenyataan bahwa perasaannya terhadap Dewi mungkin mulai berubah. Dengan berbagai rahasia dan konflik yang menyelimuti hubungan mereka, masa depan pernikahan ini menjadi tidak pasti. Kisah ini adalah perjalanan emosional tentang keputusan sulit, tekanan sosial, dan perasaan yang tumbuh di tempat yang tidak terduga. Apakah pernikahan pura-pura ini akan berubah menjadi cinta yang nyata, atau justru berakhir dalam kekecewaan dan perpisahan? Waktu akan menentukan bagaimana kisah Topan dan Dewi berakhir.